Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami sembahkan. Haleluya, korban syukurku.
Engkau di atas pujian penyembahan kami. Berikan kami roh sukacita mempati hadirat dari Tuhan. Karena kami rindu yang terbaik pada Engkau. Lewat setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi. Jamah kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini. Mulai awal tangan hingga pada akhirnya. Kami akan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai Tuhan ibadah pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap puji nama Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Bagaimana kalau bicara hari ini? Hidup sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Amin. Kita ingin percaya bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berkesudah dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu lalu-lalu umpatiku.
segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita buka hati kita terima berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Beberapa kami yang ada, kami rindu menikmati akan setiap lawatan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah-rumah. Tuhan, kami yakin dan percaya kehadiran-Mu juga melawat setiap kami yang ada di rumah-rumah.
hamba-Mu Bapak Frans yang sebentar akan menyampaikan firman Allah bagi kami. Tuhan berikan hikmat, pengurapan dari tempat yang maha tinggi dulu atas kehidupan hamba-Mu, sehingga setiap kebenaran firman Allah yang disampaikan, biarlah kebenaran firman Allah itulah yang terus membentuk setiap hidup kami, agar kehidupan kami sesuai dengan tujuan-Mu, itulah serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, hati kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, puji syukur. Lebih kurang 2 tahun masa-masa pandemi, saya tidak bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini, ya. Dan saya tetap bersyukur setelah 2 tahun kita mengalami pandemi, kita masih Tuhan izinkan berada di tempat ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau ingat tahun-tahun awal 2020, ada teman-teman yang biasa kita calling, bisa ketemu. Setelah lama tidak ketemu, ternyata dia sudah ada di alam lain. Sebab itu kita harus bersyukur anak-anak Tuhan tempat ini, bahwa kita masih diizinkan, berarti untuk tujuan apa? Supaya kita semua menjadi saksinya Kristus. Amin. Ya, kata Rasul Paulus, kalau mati itu beruntung, tapi kalau hidup itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sekali lagi saya bersyukur juga bisa bersama saudara, karena awal 2020 saya juga hampir tidak ada. Waktu itu belum musim corona, tapi rupa-rupanya mungkin waktu itu saya sudah kena corona duluan. Karena 5 hari ke rumah sakit, dokter tidak ketemukan sakitnya. Hanya saya buang air semalam itu bisa 18 kali. Dan sesak napas, difototoraks berulang kali. Akhirnya dokter ambil kesimpulan, udah kalau gitu hari yang kelima, tiap malam pulang, pagi datang pulang. Hari kelima, dokter tidak suruh saya pulang, tapi harus masuk ICU untuk endoskopi sekitar bulan Maret, Februari atau Maret 2020. Dan waktu itu saya ketemu Yesus secara pribadi di rumah sakit itu, dan Tuhan bilang kepada saya, Frans, semua sudah aku tanggung. Dan kalau saya ada hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Malam itu tengah malam, jam 1 malam, saya minta istri saya tanda tangan pulang. Dokter tidak kasih karena harus masuk ICU, masuk endoskopi. Anak-anak juga nggak tahu papanya kenapa tiba-tiba minta pulang. Karena saya tidak ketemu Yesus, saya bilang. Dia disalib dengan lelehan darah begitu. Dan dia bilang, Frans, semua udah aku tanggung, termasuk penyakit. Dan saya pulang, paksa, saya bilang, saya tanda tangan saja, apa-apa. Dan saya tidak minum obat-obatan, dan sampai sekarang saya sembuh. 2 tahun yang lalu. Haleluya. Kemudian bagi Tuhan, haleluya. Saudara lebih kemudian bagi Tuhan, tepuk tangan. Sudah kasih Tuhan, ternyata saat itu Tuhan izinkan saya untuk membangun iman saya. Walaupun saya sudah khotbah 20 tahun lebih, tetapi sebagai pengkhotbah Tuhan juga ingin iman saya dibangun, saudara. Saudara, mari kita baca dulu sebagai ayat yang mendasari tema membangun iman. Yohanes 2 ayat 14 sampai 16. Yohanes 2 saya bacakan, Injil Yohanes 2 14 sampai 16. Itu perikopnya nih Bapak Ibu baca di rumah sendiri. Dalam bait suci didapatinya Yesus mendapati pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ di bait Allah. Yesus membuat cambuk dari tali itu, lalu mengusir semua pedagang itu ya dari bait suci. Dengan semua kambing, domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya kepada pedagang-pedagang merpati. Yesus berkata, khusus ya, ambil semuanya dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Lanjut pasal 11 ayat 22. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan berikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepada Yesus, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya, garis bawahi, yang Yesus maksudkan
dengan bait Allah adalah tubuh Allah, tubuh Yesus sendiri. Kemudian sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu, perkataan tadi itu telah dikatakan Yesus, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Yang setuju yang percaya katakan sama-sama. Amin. Saudara, ini cerita tentang bait Allah ya, dibangun katanya 46 tahun, dan Yesus bilang dia bisa bangun dalam waktu 3 hari. Saudara, di negara-negara barat, saudara ketahui ada banyak gereja yang mewah, besar, dan itu terbengkalai, kosong karena tidak ada kegiatan. Bangunannya belum tinggi. 3 tahun yang lalu saya dengan Pak Iskandar, dengan Bu Lila, Bu Anik, kami ke Eropa. Saya diberkati 35 tahun yang lalu saya menolong orang, dan saya sudah lupa, dan orang itu anaknya ingat suruh saya ke Eropa, dan saya diajak bersenang-senang, dan Pak Iskandar, Bu Lila juga kepingin ke Eropa. Berempat kami ke sana. Saya menghadiri di Brussels, di Milan, di Italia, di Belanda, gedung-gedung gereja tinggi mewah, tapi semua kosong, tidak ada kegiatan. Saya tahu di sekarang ini di Inggris ada gereja dijual dan menjadi masjid, rumah ibadah dari saudara kita. Di Kanada, di Inggris, di Belanda, dan belahan dunia lain, gereja-gereja berubah fungsi. Mengapa? Karena ada banyak orang-orang modern dari kalangan muda tidak lagi punya iman kepada Kristus. Mengapa seperti itu? Karena iman mereka kepada kemajuan teknologi. Garis bawahi saudara. Mereka sudah tinggalkan ibadah mereka, gereja mereka. Kenapa terjadi? Diduga lemahnya pembangunan spiritual manusia yang dilakukan oleh gereja-gereja setempat di Eropa itu. Dia membuat gereja itu ditinggalkan oleh jemaatnya. So what? Kenapa bisa begitu? Untuk apa gedung-gedung gereja dibangun sangat besar dan mewah? Sekali lagi diduga para pemimpin setempat pada waktu itu hanya berlomba membangun gedung gereja yang bagus, terlihat mewah dan terkenal. Apa enggak boleh? Boleh. Kita punya gereja bagus, tapi yang perlu dibangun jangan lupa membangun spiritual, membangun iman, membangun roh dan jiwa dari para jemaat Tuhan. Itu sangat amat penting, saudara. Saudara, baru-baru saya lihat di YouTube, saudara bisa lihat sebulan yang lalu di YouTube, komisaris besar polisi bernama Dharma Pongrekul. Dia jenderal bintang 3 kalau di Angkatan Darat. Dalam dialognya dengan pendeta Yosua Tewu, dia bilang gini, jika anak Anda, dia ngomong semua ke orang Indonesia, jika anak Anda belajar di sekolah-sekolah yang hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, dan tidak sekolah itu dia mengajarkan hubungan spiritual, keimanan, keintiman dengan Tuhan, jenderal itu bilang, keluarkan anak dari sekolah. Saya kaget dengan pernyataan itu. Mengapa demikian? Apa alasan jenderal itu mengeluarkan statement seperti itu? Sebab dia berkata, kelak Anda akan terbentuk menjadi ilmuwan, dan dia tidak akan lagi percaya kepada adanya Tuhan. Ada banyak ilmuwan, saudara mengenal di TV, di buku-buku, di ensiklopedia, katanya, oh ini terbentuk dari jutaan tahun belum? Kita di Alkitab tahunnya 6.000 tahun. Betul? Dan kita tahunnya 6.000 tahun. Wah ini dari jutaan tahun, ini dari begini dan begitu, dan ilmu pengetahuan itu semua sepertinya bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga akibatnya seorang ilmuwan itu akan sulit percaya adanya Tuhan. Sebab itu saudara, inilah alasan kenapa Allah waktu menciptakan Adam dan Hawa, dia bilang semua pohon di taman Eden boleh kau makan, kau nikmati, tapi satu pohon pengetahuan baik dan jahat jangan sampai kau makan. Kenapa? Karena pengetahuan pohon-pohonan baik dan jahat itu, ketika kau makan, hari itu juga pastilah kau mati. Apa yang bisa mati ketika Adam dan Hawa menikmati pohon pengetahuan baik dan jahat? Yang mati adalah hubungannya dengan Tuhan. Terputus hubungan dengan Tuhan. Adam dan Hawa tidak lagi memperhatikan perkataan Tuhan, nasihat Tuhan.
Dia tidak lagi bergantung pada firman Tuhan. Manusia sejak saat itu, saudara mengerti, membaca di kitab Kejadian dan seterusnya, mulai mengandalkan pengetahuannya, pikirannya, kekuatannya, mengandalkan manusia lain. Dan apa firman Tuhan katakan dalam Yeremia pasal 17? Terkutuk. Dan Yesaya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan diri, dan hati yang menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulu di padang belantara, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Yang akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara, akibat dari kita lepas bergantung dari Tuhan, akibat kita mengandalkan kekuatan kita, firman Tuhan kalau hidupnya akan terkutuk, akan mengalami keadaan yang tidak baik, akan berdiam di tempat yang tandus, akan mengalami kehidupan yang kesepian dan bla 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 bla, segala kesulitan. Poinnya apa, saudara? Waspada ya. Yang kita bangun iman spiritual atau menara Babel. Hari ini saja, saudara, jemaat Tuhan di tempat ini, bangunlah hubungan dengan Tuhan. Amin. Bangunlah satu menara Tuhan. Di dalam menara itu hanya Engkau dan Tuhan. Just you and Him. Just me and Him. Ya, bangun satu hubungan menara yang kuat. Di belakang nggak kedengaran suara saya? Halo? Dengar. Benar. Saudara kasih Tuhan, kita perlu membangun satu menara doa, yaitu satu hubungan intim dengan Tuhan. Saudara bisa membangun iman jemaat, di mana kau melayani, di mana kau berbagi, di mana kau sharing ya. Ini bukan hanya untuk hamba Tuhan, gembala, pendeta, untuk setiap kita, karena perintah Tuhan Matius 28, pergilah kamu siapa saja, untuk jadi saksi Tuhan. Supaya apa? Ketika kita sudah membangun hubungan intim dengan Tuhan, kita bisa membangun hubungan sesama kita, dan kita bisa membangun satu hubungan sesama kita dengan Tuhan kita yang sama. Amin. Saudara, bangunlah iman jemaat yang sudah Tuhan percayakan oleh kita. Siapa jemaat? Suamimu, istrimu, anak-anakmu, menantumu, cucumu, mertuamu, orang tuamu. Mari kita bangun iman mereka. Ini sudah di ujung akhir zaman. Ada orang bilang nanti 6 Juni 2022, 666 akan ada satu deklarasi one world, one religion, ya, one religious, one world, one government. Satu agama, satu pemerintah, bahkan dikatakan satu mata uang. Kita tidak lagi pegang uang kartal. Bahkan sudah tercipta chip yang akan ditempelkan di kepala, dimasukkan. Saudara transfer uang tidak perlu ke bank, tidak perlu pakai HP. Saudara berpikir, pikiran saudara terhubung dengan HP, dan HP tiba-tiba buka aplikasi transfer, BCA, BNI, Mandi dan sebagainya, dan kau bisa transfer uang. Tidak perlu tangan ini seperti ini. Sedang kemana-mana hanya menghadap chip di sini atau chip di tangan, itu sudah membuka semua data-data pribadi kita. Saudara, mari, ini zaman semakin sukar. Kenapa? Ketika kita tidak mau dimasuki chip, ketika kita tidak mau dimasuki chip di tangan maupun di dahi, artinya kita sedang memasuki masa sukar. Firman Tuhan bilang, tidak bisa berdagang, tidak bisa jual beli, tidak bisa menjual, tidak bisa membeli, tidak bisa masuk mall. Ya, sekarang masuk mall pakai apa? Peduli Lindung. Dan Peduli Lindung nanti nggak di sini, di sini, di sini. Sebab itu Bapak Ibu kasih, ketika kita menghadapi masa-masa sulit, ayo kita bangun iman jemaat, kita bangun keluarga kita, saudara. Baru-baru ini saya dengar sedih, akhir tahun 2021, saya kenal satu teman menjual gerejanya. Sini dengar di daerah dekat-dekat sini, dijual gereja luas sekian, nilainya 600 juta. Padahal yang membangun gereja itu banyak, pendeta juga, gembala juga, jemaat juga, donatur juga.
Bahkan saya dengan Pak Iskandar, satu tempat Jawa Tengah, gereja dibangun Pak Iskandar dengan teman-teman, jadi masalah. Direbut oleh orang, oleh gembala perintis. Diambil alih, tidak tahu sampai sekarang sudah selesai apa belum. Ketika kita membangun gedung gereja, aset gereja, visi gereja bisa diperbutkan. Tapi ketika engkau membangun iman spiritual jemaat, saya percaya iman spiritual akan mendukung pada Tuhan kita. Amin. Amin. Tuhan bilang, iblis datang hanya untuk mencuri, tetapi aku datang, Yohanes 10 ayat 10, dengan membawa satu kelimpah. Saudara, yang saya ceritakan tadi itu semua fakta. Bukan berarti saya nanti membangun gereja. Hari ini pun saya, Pak Iskandar, dan teman-teman banyak, kita lagi bangun gereja di Pak Iskandar di mana Ngadiluwe, Kediri, dan juga lagi ada selesaikan di Pare. Sudah dikasih Tuhan. Saya tidak anti membangun gedung gereja, karena sampai hari ini pun bantuan dana yang Tuhan percayakan kepada saya salurkan. Walaupun memang khususnya buat gembala-gembala yang masih sewa gedung, tetapi sudah ada tanahnya. Dan bantuan itu kami serahkan, kami sebarkan ke saya, agar semua tidak terkonsentrasi ke satu sinode. Sinode saudara, sinode saya berbeda, ada masalah buat saya. Saya sekarang 8 Oktober 2021 saya bergabung atau lebih tepatnya bersama teman-teman mendirikan satu komunitas gereja di bawah Gereja Betel Indonesia, GBI The Chosen. Kalau dilihat YouTube bukan The Chosen, itulah gereja saya ada di situ sebagai salah satu tim dari pengembalaan dari gereja itu. Memang katanya setelah itu agak suka untuk pergi kemana-mana saya nanya, karena ada tanggung jawab di situ. Tapi saya percaya saya kasih Tuhan kembali ya. Tujuannya apa? Ya, saya tidak mengkonsentrasi satu sinode untuk bantuan-bantuan itu, supaya hamba Tuhan, supaya orang-orang tertentu tidak mengandalkan manusia, tetapi andalkan Tuhan. Amin. Kalau punya kebutuhan, saya bilang sama salah satu pendeta di Kalimantan, berdoa. Karena kita hamba Tuhan punya kebutuhan telepon, paling gampang telepon atau WA. Saya bilang, sudah WA Tuhan nggak? Belum. WA Tuhan dulu. Calling Tuhan dulu, berdoa dulu. Yang paling gampang telepon saya, telepon pengusaha. Nah, saya masalahnya kan pengusaha, karena saya ini pengusaha. Kalau teman-teman Pak Iskandar itu masih pengusaha benar, pengusaha titik. Mungkin sini ada pengusaha. Kalau saya ini karena full time full heart sama Tuhan, saya pengusaha. Tapi saya punya sumber yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Amin. Sebab itu Bapak Ibu andalkan Tuhan. Caranya apa? Berdoalah sungguh. Apa Tuhan tidak dengar doa? Dengar. Kapan dia jawab? Ya sesuai waktu dan cara Tuhan. Kembali ke dialog tadi di Yohanes pasal 2, saudara-saudara, antara Yesus dengan orang-orang Yahudi. Saya mau menyebarkan satu poin pertama. Gedung gereja di zaman Yesus sudah berubah fungsi. Saya berharap di tempat ini tidak akan berubah fungsi, dan tempat-tempat lain di Surabaya, Jawa Timur, di Indonesia tidak berubah fungsi. Kenapa? Gereja sudah berubah fungsi. Tadi saya bilang di luar negeri jadi tempat ibadah orang lain, jadi kafe, jadi tapi yang paling banyak Bapak Ibu, gereja di Eropa itu jadi tempat wisata. Tempat wisata kos apa? Saya sama Pak Iskandar itu udah foto-foto wapi ya. Kalau bikin itu ya sangat susah lah. Kalau saudara lihat di gambar-gambar postcard itu, gereja yang begitu Candi Borobudur itu enteng dulu. Betul rumit gereja-gereja di Eropa. Tapi itu nggak berfungsi. Jadi tempat wisata. Jadi kalau kita datang ke sana diajak masuk bayar berapa gitu, berapa euro. Saudara kembali ke perikop, Bait Allah di Yerusalem. Di Yerusalem Bait Allah itu benar-benar megang. Betul-betul dahsyat. Dan puji Tuhan saya sudah sekali lagi sudah pernah bicara, dikirim ke sana 3 kali. Mau keempat kena pandemi. Uang sudah masuk ke travel sampai sekarang belum berangkat. Siapa yang bayar? Tuhan Yesus. Maka saya sering tantang, siapa yang Israel? Angkat tangannya gratis kok. Perginya baru bayar, ya toh? Puji Tuhan, saya ke sana dan saya lihat di batu Bait Allah itu
sebesar ini gereja ini, satu batu, ngangkat TV. Luar biasa, bait Allah itu dibangun dengan batu-batu. Kalau batu Borobudur itu tidak besar-besar, mungkin sebesar dari sana ke sini. Israel itu seperti di piramid ya, Mesir, batu-batunya sebesar ini. Ngomongnya bukan kilo, ton. Begitu megah. Saya bisa bayangkan kualitas bangunan yang dibangun oleh susunan batu-batu besar. Pasti luar biasa. Dan perlengkapan ibadah mereka, saudara baca di kitab Keluaran, kitab Imamat, dari emas murni, emas tulen. Begitu rincinya, begitu mewahnya. Saudara kasih Tuhan, tapi apa yang terjadi di perikop ini? Bangunan bait Allah dijadikan penjualan hewan korban. Ada kambing, ada lembu, ada burung merpati. Gini aja bayangannya. Nanti kalau ada Idul Adha, ya mereka kan, saudara kita kan jual kambing korban. Sudah datangnya di situ, Abu Nabi. Pasti kalau mereka berdagang binatang, ada rumputnya, ada maaf kotorannya, ada maaf kencingnya. Gereja yang begitu megah di bait Allah, itu mereka berubah fungsinya jadi tempat berjualan. Bayangkan saudara, sesuatu tempat yang mestinya anggun, mestinya kudus, mestinya nyaman, berubah sangat bau, kotor, sehingga fungsi peribadahan pasti terganggu. Dan begitu juga dirasakan Yesus. Ketika dia masuk, dia lihat ada benar, dia ambil tali, dia buat cambuk, dia usir semua pedagang, dan khusus pedagang merpati. Saya ingin garis bawahi, Yesus berkata, jangan membuat bait Allah menjadi tempat untuk berdagang. Kenapa saya baik-baik merpati? Saudara, lembu, kambing domba, dan merpati adalah persembahan wajib yang dilakukan oleh bangsa Israel untuk datang ke hadirat Tuhan. Mereka membawa sesuatu, lembu, kambing, domba, dan merpati. Merpati dan tekukul itu diwajibkan untuk orang yang tidak mampu. Kalau orang tidak mampu, oke lah, cincai. Kamu tidak bisa beli kambing, tidak bisa beli yang lebih tinggi, apalagi lembu. Bawa saja burung merpati. Untuk apa? Korban penghapus dosa. Seperti itu bahasa Israel. Saya kasih Tuhan, apa dilakukan oleh Martin Luther King? Saudara pasti ingat? Martin Luther King, dia melakukan satu perlawanan. Kenapa dia melawan? Karena waktu itu pemimpin agama memperjualbelikan surat penghapus dosa. Zaman sudah lebih modern dari zaman Alkitab. Zaman Alkitab nyata-nyata diperjualbelikan. Tapi zamannya waktu itu kita belum bisa jadi Protestan Kristen, masih Kristen Katolik. Satu namanya Katolik, mereka memperjualbelikan surat dengan alasan mencari dana baik untuk perang maupun untuk pembangunan gereja dan operasional gereja. Itu dilakukan, dan Martin Luther nggak setuju. Kenapa? Kok surat penghapus dosa dengan mudahnya diperjualbelikan? Saudara kasih Tuhan, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini, ya, jangan pernah kita datang ke gereja, jangan pernah kita beribadah, dan jangan pernah saya dan saudara melayani hanya untuk mencari keuntungan. Ini bahaya sekali, sangat bahaya. Melayani hanya supaya dapat PK, itu juga mencari keuntungan. Kalau PK-nya kecil, ini tidak terjadi di sini, saya yakin terjadi di tempat lain, dan saya tidak berharap sampai ke sana. Ketika PK-nya kecil, persembahannya kecil, berkatnya kecil, dia akan pindah ke
PK-nya besar. Artinya kalau diundang lagi oleh gereja PK-nya kecil, diabaikan. Dan ini sudah terjadi, saudara. Bahkan terjadi lebih dari 15-20 tahun yang lalu. Tapi hari-hari ini, saudara, sangat gencar. Dan Tuhan Yesus tidak akan mentolerir hal seperti ini. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak akan mentolerir pelayan-pelayan yang melayani Tuhan, yang masuk ke gereja, baik jemaat, bagai pelayan Tuhan, hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Saudara, karena segala kemuliaan, pujian, ucapan syukur hanya bagi Tuhan kita, Yesus kita, Allah kita. Bapak, Bu, saudara kasih Tuhan, di perikop ini ternyata orang-orang Yahudi memperjualbelikan hewan. Caranya gimana? Kalau ada jemaat datang, dia bawa persembahan, gampang aja. Dia bilang gini, maaf ya bro, maaf sos, persembahan itu cacat. Karena persembahan cacat tidak boleh dipersembahkan. Terus ini aja yang baik. Dua hal pilihan. Pertama, kamu bawa pulang, kamu beli baru untuk persembahan ini, atau kamu tukar tambah. Dan di situ terjadi satu namanya kong kali kong, harganya di-markup, digedekan sehingga keuntungannya dibagi. Kira-kira seperti itu, saudara. Sekali lagi, kira-kira mencari keuntungannya seperti itu. Itu artinya apa? Ada satu tindakan korup yang merugikan jemaat. Jemaat dirugikan. Seperti halnya saya bilang di Eropa. Pada awalnya, ayo bangun gereja, bangun persembahan, bangun. Tetapi lupa membangun spiritual. Lupa mengajak jemaat membangun satu hubungan dengan Tuhan. Lupa membangun menara doa. Padahal dalam pelayanan itu yang penting adalah hubungan dengan Tuhan. Saya tidak akan bisa berdiri di sini kalau saya tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kedua malam ini saya nggak tidur bagus. Kemarin malam setelah 2 pagi jam 1 seperempat saya sudah bangun. Saya berdoa sampai subuh. Saya lanjutkan dengan 2 pagi dengan teman-teman lewat Zoom. Hari pagi juga anak saya bilang, Pak, istirahat besok ke luar kota. Dia maunya istirahat. Papa makan vitamin apa kok tidak bisa tidur? Saya nggak tahu. Saya sudah bawa menyembah. Saya lebih senang saya punya hubungan intim dengan Tuhan. Karena saya percaya di sini bagiannya Tuhan. Bagian saya hanya wadahnya ini, tubuhnya dipakai Tuhan, mulutnya dipakai Tuhan. Perkataan, inspirasi, iluminasi itu Tuhan yang punya. Sekali lagi saya kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan. Jangan sampai kita dalam komunitas apapun, dalam ibadah apapun, kita tidak jadi berkat. Jangan sampai kita melayani Tuhan, saya melayani Tuhan untuk saya bisa cari makan, numpang hidup. Saya pernah bilang sama Tuhan 25 tahun yang lalu, Tuhan kalau Engkau pakai aku jadi hamba Tuhan, jangan bikin aku jadi pendeta. Walaupun sekarang saya harus jadi pendeta karena ada dalam satu sinode gereja Bethel Indonesia. Kenapa saya tidak menjadi pendeta? Saya tidak mau orang lihat satu pindah profesi. Coba Yesus. Saya tidak mau. Terima kasih Tuhan. Saya ingin betul-betul mengabdikan diri saya ke Tuhan. Dan saudara yang di atasnya, saya bersaksi di hadapan Tuhan, di hadapan saudara. Saya tidak punya bisnis apa-apa. Saya bukan pengusaha. Saya bukan pendeta, punya jemaat. Tapi saya punya Tuhan. Amin. Dan Tuhan pelihara saya luar biasa. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang dasar. Ketika kita membangun spiritual, ketika kita bangun roh kita, ketika kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, maka orang-orang yang terhubung dengan Tuhan pasti dipelihara. Yes. Pasti dijaga. Karena kita punya Tuhan yang namanya Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Yes. Sebelum engkau berdoa minta-minta, dan saya sangat jarang doa minta-minta kecuali diminta tolong doakan Bapak tadi malam sampai jam 10 saya diminta orang tolong doakan, saya berdoa minta. Tapi itu saya sendiri saya jarang. Karena saya tahu waktu saya jadi bos, saya kirim anak buah saya pergi, saya cukupkan segala kebutuhan anak buah saya.
Kebutuhan transport, kebutuhan makan, kebutuhan bensin, kebutuhan bonus, sampai kebutuhan gaji. Tapi saya punya bos yang luar biasa, bos di atas segala bos. Tuhan Yesus pasti lebih dari saya. Sebelum saya minta, dia pasti akan berkati saya. Saudara diberkati Tuhan. Sekali lagi, jangan masuk pelayanan untuk numpang hidup. Ingat siapa? Yudas Iskariot. Bagaimana akhirnya? Ketika dia mencuri uang persembahan, akhirnya dia mati bunuh diri. Ingat zaman Martin Luther King, atas diceritain, sehingga terjadi perlawanan oleh Martin Luther King. Karena gereja waktu itu memperjualbelikan kertas surat bermeterai untuk penghapus dosa. Jadi tidak perlu orang bertobat dengan surat itu. Dia merasa dia berdosa. Apa benar begitu? Enggak. Tuhanmu, Yesusmu, Yesaya tidak bisa dibohongi. Sekalipun dalam pikiran, dalam hati, Yesus tidak bisa kau bohongi. Karena dia Tuhan, dia tahu isi hatimu. Dia tahu waktu kau saat ini beribadah, duduk di tempat ini. Dia tahu waktu saya ada di tempat ini. Dia tahu hati kita kepada siapa. Wahai saudara kasih Tuhan, bangun satu hubungan dengan Tuhan. Jangan membangun hubungan Tuhan kayak dulu terkenal dengan pastor Instagram. Pastor-pastor yang terkenal hebat yang masuk Instagram itu menunjukkan benda-benda berkat-berkatnya yang mewah-mewah. Saudara kasih Tuhan, jangan kita seperti itu. Kita tunjukkan kerendahan hati kita waktu kita datang di rumah Tuhan. Amin. Kita tunjukkan bahwa kita ini betul-betul butuh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, seorang wajib, seorang anak Tuhan saya, seorang anak Tuhan, entah gembala, entah jemaat, whatever, siapapun itu, seorang anak Tuhan wajib memperhatikan sesamanya, jemaatnya, pemimpinnya yang belum mampu. Kalau sudah tahu, seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan perlu juga memperhatikan kolega hamba Tuhan yang lain yang perlu dibantu. Perlu membantu jemaat Tuhan yang lain yang perlu dibantu. Dan yang ketiga, seorang anak Tuhan atau hamba Tuhan, jemaat Tuhan perlu membantu masyarakat umum yang juga perlu dibantu. Inilah esensi ketika Bapak Ibu mengaplikasikan firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini yang dituntut oleh Tuhan hanya satu, yaitu apa? Mempersembahkan tubuh jiwa roh kita menjadi satu persembahan yang kudus yang harus plus hidup dalam kasih. Seorang yang ditanya, apa guru yang baik untuk bisa masuk? Kalau persembahkan tubuh jiwa kasih kepada Tuhan, segenap hati, segenap jiwa, segenap roh, dan kasih sesamamu, segenap jiwa, hati, akal budi, dan artinya apa? Tuhan mengendaki kasih vertikal, kasih horizontal, itu betul-betul Bapak Ibu dan Frans lakukan. Amin. Tuhan tidak lihat kehebatan kita, khotbahnya luar biasa. Tuhan tidak lihat kita buat penuh buah. Tuhan juga tidak lihat kita buat ada mujizat yang luar biasa. Walaupun itu perlu dalam satu ibadah, walaupun perlu dalam satu KKR. Tapi yang Tuhan perhatikan adalah apa? Apakah esensi kerajaan Allah dan hidup di dalam cinta kasih sayang itu sudah ada di dalam jemaatnya, di dalam Bapak Ibu dan saya, di dalam para pemimpin, di dalam orang-orang dipimpin. Tuhan mencari kasih itu apa? Maka sudah lihat di kitab Wahyu, Tuhan bilang, aku mencari kasih yang mula-mula. Yang Tuhan tuntut dari saudara, membangun iman, membangun menara Tuhan, membangun hubungan. Itu yang membuat saudara dan saya akan menyerupai Kristus. Amin. Dan ketika apa dan saya menyerupai Kristus, itu akan membuat saudara dan saya hidup dalam karakter Kristus. Ini yang kita bangun. Kalau kita jemaat Tuhan, hamba Tuhan, anak Tuhan di tempat ini, kita sudah sama karakternya seperti Kristus, maka tidak akan heran
tempat ini akan penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Tempat ini akan penuh jemaat. Haleluya. Dan tempat ini akan butuh wadah untuk jemaat beribadah. Dan tempat ini akan dipenuhi donatur-donatur yang akan memperluas gereja ini, membangun di depannya, membangun samping kiri, samping kanan, dibangun diperluas. Kenapa? Karena sini ada jemaat yang boleh hidup di dalam satu komunitas yang kerajaan Allah. Haleluya. Saya kasih Tuhan, kita membangun gereja dan jemaat jadi orang Kristen. Bukan kita dilihat orang paling hebat, khotbahnya paling hebat, jemaatnya paling besar, gerejanya paling megah, jemaatnya paling banyak. Bukan itu. Yang Tuhan kehendaki, apakah di gereja ini ada hadirat Allah, ada urapan Allah. Yes. Kalau itu ada, saya percaya kasih Allah juga. Sudah ingat Matius 25, 34, 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Matius 25, 34, 40 boleh ditayangkan. Ya, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah sediakan bagimu sejak dunia jadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawan aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku dan bla 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 bla. Murid-murid bertanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar? Bila mana kami melihat engkau haus? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing? Bila mana kami melihat engkau telanjang? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata padamu. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, sudah buka HP suci kalau ada, kalau nggak ada tayangan, saya ulangi, 2, 3. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Artinya saudara, Tuhan tidak menghendaki kehebatan kita dalam pelayanan. Seperti tulis dalam Matius 7, 23. Kami sudah bernubuat, kami sudah buat mengusir setan demi namamu. Kami sudah mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ya sudah, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Saudara, kalau kita baca ayat ini, bagaimana bisa seorang yang bernubuat, bagaimana seorang Kristen anak Tuhan yang mengusir setan, bagaimana bisa seorang anak Tuhan pendeta gembala mengadakan mujizat atau berdoa disebut sebagai pembuat kejahatan? Saudara, semua itu pasti dengan satu alasan Tuhan berkata itu. Ketika orang-orang yang diberi karunia nubuat, orang-orang yang diberi karunia mengusir setan, orang-orang yang diberi karunia, semua karunia, pada mujizat itu semua karunia, dan itu melakukannya untuk kepentingan diri sendiri. Pertama, supaya dia dilihat hebat, ujung-ujungnya dipanggil orang lebih banyak, ujung-ujungnya kolektor atau PK lebih banyak. Hati-hati saudara kasih Tuhan. Ini juga termasuk berdagang di bait Allah. Tuhan tidak pernah toleransi siapa saja termasuk Frans. Kalau saya berdagang di dalam bait Allah, Tuhan tidak suka. Nanti kita belajar. Jangan pernah kita berdagang. Memang saya belum sempurna, tapi yang di atas dia. Tuhan berkati saya tahun 2021, 20 ratusan juta. Apakah saya jadi kaya dengan ratusan juta? Tidak, saudara. Semua itu saya kirim ke Kalimantan, ada ke Sumatera, ke Jawa Barat, ke teman-teman, ke hamba-hamba, dan 60%, 70% saya tidak kenal itu pendeta. Tapi saya tahu dia punya pelayanan. Saya belajar menjadi berkat. Saya belajar menyalurkan berkat. Saya kasih Tuhan, dan Tuhan terus percayakan kepada saya. Makin dipercaya saya tambah takut. Kenapa? Takut saya salah mengelola keuangan. Saya buat pembukuan, saya buat catatan, saya laporkan,
Saya berikan satu pelaporan seperti accounting seperti itu. Saya foto, saya simpan di laptop. Saya foto, saya simpan di HP. Saudara kasih Tuhan, membangun gedung gereja itu bagus. Tetapi membangun spiritual hubungan dengan Tuhan itu lebih baik. Amin. Hari ini kita belajar. Ayo, poinnya kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah selama ini yang kita bangun hubungan dengan Tuhan, atau kita membangun satu menara Babel? Itu semua dipakai untuk supaya kita hebat, supaya terkenal, supaya dipandang, oh Pak Fran ini baik, oh Pak Fran ini rendah hati. Biar mengatakan itu Tuhan saja. Amin. Tuhan saja berhak menyatakan itu semua, bukan manusia, bukan pula saya. Sudah kasih Tuhan, mari orang-orang yang membangun spiritual hubungan dengan Tuhan secara roh, dengan membangun satu menara doa hubungan, saya percaya hidupnya akan penuh dengan cinta kasih sayang. Amin. Pasti. Karena ada transfer spirit karakter Allah. Yang kedua, dia akan rela berbagi dan berkorban. Tidak akan dipakai semua untuk memperkaya diri, kelompok, diri sendiri. Yang ketiga, hidupnya pasti menjadi berkat. Ya, bukan mencari berkat, tapi menjadi berkat. Sebab itu, saya ingin tutup dengan satu pernyataan Matius 6 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka segala sesuatunya akan Tuhan tambahkan. Amin. Di gereja ini, di rumah tangga, Amin. di pekerjaan, Amin. di pekerjaan anak-anak, Amin. pekerjaan pasangan, Amin. bahkan seluruhnya berkat kerajaan Allah sesungguhnya sudah tersedia bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Asal kita punya atau menjadi orang yang akan dapat dipercaya oleh Tuhan kita yang luar biasa. Jadilah orang yang dapat dipercaya, karena orang yang dapat percaya itu lebih mementingkan hubungan. Dia rela berkorban, dia rela tidak punya, asal hubungan tetap terjalin mesra. Dan ini yang Tuhan mau, saudara. Satu kali kelak, kalau dia datang, dia tidak tanya kehebatanmu dalam pelayanan. Dia tidak akan cari kehebatan dalam pelayanan. Tapi apakah engkau sudah hidup seperti Tuhan itu? Amin. Maka saudara akan mengerti doa Bapa kami. My Father, Allah Bapa di surga, datanglah kerajaan pemerintahan. Kalau kerajaan kan sudah pemerintah, datanglah kerajaan pemerintahanmu, kedaulatanmu, kuasa, karakter. Dan jadilah kehendakmu di surga. Apa yang terjadi di surga? Hidup damai sejahtera, hidup dalam harta kasih, hidup dalam sukacita. Jadilah kehendakmu itu di bumi, di mana aku ada, di mana saudara ada, damai sejahtera, sukacita, penuh kepedulian satu sama lain. Biar apa yang terjadi di surga itu 100% terjadi di mana kau berada. Amin. Itulah yang Tuhan mau. Maka doa Bapa kami itu bukan doa yang sederhana, doa yang betul-betul berbobot, doa tidak mencari keuntungan, doa yang mencari hadirat Tuhan. Kita sudah baca perikop yang luar biasa ini, Yohanes pasal 2. Tuhan akan bongkar. Tuhan akan bongkar bukan hanya gereja ini. Tuhan bukan hanya bongkar akan kehidupan saya. Tuhan akan bongkar semua kehidupan anak-anak Tuhan yang menjadikan bait Allah, bait sucinya itu satu tempat yang kacau balau. Dan siapa bait Allah itu? Di saudara di sana. Rasul Paulus berkata, bukankah tubuhmu adalah bait Allah yang kudus? Hari ini tolong saudara bangun satu hubungan dengan Tuhan, ke depan lebih baik. Apapun yang kau butuhkan, karena Dia punya kuasa di langit dan bumi, itu kecil bagi Tuhan. Kecil bagi Tuhan.
berapapun kecil begitu, Tuhan mengendaki kita beres dulu. Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara mau jadi berkat? Saudara akan membangun menara doa? Jadilah seturut kehendak Tuhan. Maka tempat ini akan penuh kemuliaan. Orang akan datang ke sini mencari Tuhan. Ketika wadahnya ini membesar, tempat ini akan cukup. Saya closing dengan satu, kalau boleh bisa tambah. Ya, itu ini mau saya sampaikan nanti sore di gereja lain. Tapi saya ingin berbagi dengan saudara. Saya closing bagaimana Yohanes pasal 4, seorang perempuan berdosa namanya Samaria, wanita Samaria. Dia datang ke pelayan. Datangnya jam berapa? Siang hari. Kenapa siang hari? Supaya tidak ketemu orang. Kenapa tidak ketemu orang? Karena dia sadar diri, dia orang berdosa. Kenapa? Karena bujunya ada. Tetapi ketika dia berdialog, ingat, berbicara, ada satu hubungan dengan Tuhan Yesus, dan ketika Tuhan Yesus menyingkapkan semua ketidakbenaran dalam perempuan Samaria ini, dan dia akhirnya mengakui yang ditemui itu adalah Mesias, apa yang terjadi? Dia tinggalkan tempayannya. Tempayan itu kehidupannya. Bagi orang Israel, tempayan itu tempat air untuk cuci kaki. Bagi orang Israel, tempayan itu tempat air untuk minum. Bagi orang Israel, tempat untuk, maaf ya, mereka masih pakai wudhu, kira-kira gitu. Tempayan ini satu tempat yang penting untuk kehidupan orang Israel. Dan tinggalkan tempayannya. Dia lari ke kota. Apa yang dia lakukan? Aku sudah ketemu Mesias. Ya. Seseorang yang berhubungan intim dengan Tuhan dan berhasil menerima Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamatnya. Akhirnya satu kota Samaria dimenangkan. Ketika satu kota Samaria dimenangkan, bagaimana kalau dia bekerja? Tak cukup ruangan segini. Ruangan stadion pun mungkin tak cukup. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, ketika hubungan saudara dan Tuhan beres, untuk kelipatan berkat itu jadi mudah bagi Tuhan. Jadi sangat mudah. Gedung gereja secara apa yang kau bangun? Tidak akan bisa lagi kita bangun gereja yang besar. Hanya dari apa? Seorang wanita Samaria yang sudah menjadi menara doa hubungan dengan Tuhan. Hasilnya luar biasa. Saudara, bangun hubungan dengan Tuhan. Saya banyak kesaksian tidak cukup waktu. Ketika saya dalam melayani Tuhan, pernah mengikuti peranan dari tim dari Bapak Gilbert Lumoino, pendeta-pendeta yang Tuhan pakai. Dan ketika saya menerima sesuatu dari Tuhan, situ saya jadi mengerti bahwa esensi dalam semua pelayanan, worship leader, singer, pemusik, apapun, basicnya, dasarnya, landasannya, ketika kita hubungan dengan Tuhan beres. Kalau hubungan dengan Tuhan beres, maka pelayanan akan beres. Yang bukan Tuhan yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, hamba-Mu Frans berhenti bicara, tapi Roh Kudus lanjutkan. Supaya gereja ini, anak-anak pun sini, semua para pemimpin, semua para pembina, jemaat Tuhan, baik yang hadir maupun di rumah menyaksikan atau tidak hadir saat ini, mereka mengerti, memaknai bahwa membangun menara doa itu lebih penting daripada membangun gedung gereja. Tapi kami percaya ketika kami sudah membangun yang lebih penting, yaitu hubungan kami dengan Tuhan, seperti wanita Samaria, Tuhan akan menduplikasikan sehingga banyak orang percaya boleh mengenal Yesus dan diselamatkan. Dan situ pasti mereka membutuhkan sarana tempat ibadah. Dan oleh kemurahan Tuhan, pasti Tuhan percayakan kepada gereja ini untuk membangun satu tempat ibadah yang lebih besar lagi. Amin. Sesuai waktu dan cara Tuhan. We thank you Lord Jesus.
Kami sungguh bersyukur dan terima kasih. Kau sudah menjelaskannya kepada kami di awal tahun 2022. Kami tidak akan khawatir, tidak akan takut, tidak akan bimbang lagi. Karena ketika kami mengutamakan Engkau lebih dari segalanya, Engkau Yehova Jireh, Engkau Allah yang menyediakan setiap kebutuhan kami. Karena Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi, dan Engkau Allah yang memberkati kami. Haleluya. Berkati gereja ini, Roh Kudus lebih mantapkan, termasuk untuk hamba-Mu Frans, untuk nanti melanjutkan pelayanan ke kota yang lain bersama Ikatan Pembinaan dan Kesehatan. Lindungi pagi hari hamba, sertai hamba, kuasai hamba. Biar kemuliaan kami kembalikan pada Engkau. Biar semua jemaat, semua umat hanya memuji, mengagungkan nama Tuhan, bukan manusia. Kami biasa-biasa, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi berkati hamba Bapak Pendeta Andreas dan istri, berkati keluarga besar Bapak Gembala tempat ini, berkati jemaat tempat ini. Hari ini kami belajar yang terutama adalah membangun menara Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Katakan yang terutama di dalam hidup ini. Amin. Meninggikan namanya. Katakan haleluya. Haleluya.
indah ini. Firman-Mu kembali mengingatkan kepada setiap kami betapa pentingnya kami membangun hubungan yang karib dengan hamba Tuhan. Karena saat kami membangun hubungan yang karib dengan Engkau, maka karakter hidupmu, karakter Yesus itu akan menjadi bagian juga dalam hidup kami. Sehingga kehidupan kami dimanapun kami berada, kehidupan kami dapat mencerminkan kemuliaan Allah. Lewat hidup kami, nama-Mu dipermuliakan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, jika selama kami mengikut Engkau, hidup kami belum seperti yang Engkau kehendaki. Ampuni kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini, biar firman-Mu terus membangkitkan iman kami, untuk kami tetap terus membangun bait Tuhan itu dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Frans yang sudah menyampaikan firman Allah bagi setiap kami. Tuhan terus pakai hamba-Mu dimanapun Engkau mempercayakan hamba-Mu untuk memberitakan kabar kesukaan. Yang lewat setiap firman Allah yang disampaikannya, ada banyak orang-orang yang dipulihkan, ada banyak orang-orang yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap kami yang hadir pagi hari ini, bahkan kami yang ada di rumah-rumah yang menyaksikan ibadah kami pagi hari ini, kami semua adalah orang-orang yang menikmati kehadiran Tuhan,